Pernah nggak sih kamu merasa cemas, deg-degan, atau bahkan merasa bersalah yang luar biasa saat harus ngeluarin uang? Padahal secara logika, kamu tahu persis kamu mampu membelinya ya. Ya, iya bener banget. Saldo di bankmu tuh cukup, semuanya aman, tapi saat kamu menggesek kartu atau menekan tombol bayar di ponsel, tiba-tiba ada semacam batu berat yang duduk di dadamu gitu. Dan kalau kamu pernah merasakan beban fisik itu, lingkungan di sekitarmu mungkin dengan cepat banget melabeli kamu sebagai orang yang pelit. Atau dibilang kikir, atau sekedar nggak tahu cara menikmati hidup. Kan sedih ya dengarnya. Iya, sangat menyakitkan. Dan label-label sosial semacam itu, secara ilmiah dan psikologis, itu sangat tidak akurat. Menghakimi respons tersebut sebagai sifat pelit adalah kesalahpahaman besar. Tepat sekali. Jadi kalau kamu pernah dituduh seperti itu, buang jauh-jauh rasa bersalahmu. Karena dari tumpukan sumber riset yang udah kita kumpulkan untuk sesi eksplorasi kita hari ini, Mulai dari riset psikologi, neuroscience, sampai studi budaya ya. benar. Dari situ kita punya satu misi penting hari ini. Misinya adalah untuk membuktikan bahwa rasa takut ini bukan berarti kamu pelit, melainkan ada mekanisme survival atau mekanisme bertahan hidup dari masa lalu yang sedang bekerja di tubuhmu. Ini adalah perjalanan membedah ke dalam tubuh kita sendiri. Uang seringkali hanyalah sebuah proyektor, sementara layar aslinya adalah sistem saraf kita. Setuju banget. Di bedah materi hari ini, kita nggak akan bahas cara bikin anggaran. Tapi kita bakal lihat bagaimana tubuhmu membaca arti dari keamanan. Oke, mari kita bedah ini. Silakan. Di dalam literatur, ada perbedaan yang sangat tegas antara berhemat yang sehat atau healthy frugality dengan hyperfrugality. Hyperfrugality ini yang berbasis ketakutan ya. Kalau kita pakai analogi, melihat saldo berkurang bagi sebagian orang itu ibarat alarm kebakaran yang menyala terlalu sensitif. Wah, analogi yang pas itu. Iya kan? Kamu cuma lagi manggang roti buat sarapan, tapi alarmnya bunyi kencang seolah-olah satu rumah sedang terbakar habis. Hal yang menarik di sini adalah neuroscience tidak melihat analogi alarm kebakaran itu cuma sebagai kiasan loh. Oh iya, berarti itu nyata di otak kita. Benar. Secara evolusioner, otak purba kita merancang jalur untuk mengumpulkan sumber daya agar kita nggak mati kelaparan. Di era modern ini, uang telah mengambil alih jalur saraf tersebut. Otak menyamakan uang dengan kelangsungan hidup. Jadi otak menganggap uang itu sama kayak makanan atau tempat tinggal zaman dulu ya? Persis. Makanya, saat uang keluar, amigdala di otak kita, yaitu pusat emosi dan ancaman, langsung menyala seolah ada predator yang datang. Wow, waktu aku baca sumber kita, ada detail spesifik dari studi fMRI yang bikin aku merinding sih. Yang soal area otak tertentu yang aktif itu kan? Iya, katanya kehilangan uang mengaktifkan insula anterior. Padahal insula anterior itu kan area otak yang memproses rasa sakit fisik. Nah itu dia. Jadi kalimat uang keluar itu secara harfiah terasa sakit secara fisik. Otak mereka memproses pengeluaran finansial seperti sebuah luka atau pukulan ke tubuh. Aduh, pantes aja rasanya berat banget ya. Kalau otak bereaksi sekeras itu, rasa sakit finansial itu nyata secara fisik. Tapi, di mana peran logika kita saat ini terjadi? Sayangnya, stres yang luar biasa ini menguras apa yang kita sebut mental bandwidth. Kapasitas mental kita terkuras habis gitu ya? Betul! Akibatnya, korteks prefrontal kamu, yaitu pusat logika di otak depan, mengalami mati lampu sementara. Dia nggak bisa berfungsi optimal untuk menyadari bahwa pengeluaran tersebut sebenarnya aman. Jadi suara logika yang bilang harga sepatunya murah, itu tenggelam oleh alarm panik amigdala tadi. Tepat sekali. Logikanya tertutup rapat oleh rasa takut. Disinilah bagian yang sangat menarik. Karena jika otak bereaksi sekeras itu sekarang, pasti ada sesuatu yang melatihnya di masa lalu kan? Selalu ada akar sejarahnya. Nah, untuk kamu yang sedang mendengarkan, coba ingat-ingat lagi deh. Bagaimana suasana saat kamu kecil kalau sedang membicarakan uang di rumah? Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah suasananya damai atau penuh ketegangan? Iya, apakah ada bisik-bisik cemas atau mungkin pertengkaran? Karena ini ngaruh banget kan ke masa depan kita? Sangat ngaruh. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ada konsep yang disebut memori neurologis. Memori neurologis itu gimana cara kerjanya? Gini, jika seseorang tumbuh di lingkungan di mana uang adalah sumber konflik atau kelangkaan,
Sistem sarafnya belajar untuk hypervigilance atau waspada tingkat tinggi. Terus-menerus memindai ancamannya. Bener banget, sistem saraf anak itu seperti semen basah. Kepanikan orang dewasa di sekitarnya meninggalkan jejak yang dalam. Saat dewasa, jejak itu mengeras jadi jalur saraf permanen. Ini yang memunculkan scarcity mindset atau pola pikir kelangkaan. Wah, scarcity mindset ini ngeri sih. Di sumber kita ada contoh tentang lansia yang otaknya kayak terkunci di masa lalu kan? Iya, orang yang pernah miskin atau melewati krisis, otaknya bisa terkunci dalam mode konservasi yang ekstrim, bahkan setelah mereka kaya raya di masa tuanya. Walaupun asetnya miliaran, mereka tetap hidup sangat hemat ya, sampai nggak mau nyalain pemanas ruangan di musim dingin. Betul, mereka hidup dalam fokus jangka pendek dan penghematan ekstrim. Otak mereka merasa kelaparan itu bisa terjadi lagi besok pagi. Mereka kehilangan keseimbangan antara masa kini dan masa depan. Luar biasa ya dampak masa kecil. Tapi tunggu dulu, apakah ini murni masalah otak manusia secara universal atau budaya kita sehari-hari sebenarnya ikut menyirami ketakutan ini menjadi lebih besar? Ini memunculkan pertanyaan penting, karena memang ada perbedaan budaya yang sangat signifikan. Terutama di Indonesia ya, kita kan punya tekanan sistemik dan budaya yang rasanya memperparah hyperfrugality ini. Benar banget, di Indonesia, ketakutan ini sangat diperparah oleh fenomena generasi sandwich. Iya, generasi sandwich, beban finansial atas dan bawah. Tepat, ada nilai bakti yang ditanamkan kuat-kuat. Ini membuat seseorang merasa tidak berhak menikmati uangnya sendiri. Karena mereka takut dana darurat untuk menyokong orang tua atau anak bakal terpakai ya. Kalau mereka pakai uangnya untuk liburan dikit aja, langsung muncul rasa bersalah yang intens. Persis, amigdala menyalakan alarm karena merasa gagal melindungi keluarga. Dan gagal melindungi keluarga, di budaya komunal itu rasanya seperti ancaman pengasingan sosial. Itu berat banget sih dipikul sendirian. Terus bagaimana kalau di luar negeri? Di masyarakat barat yang lebih individualis gitu, apakah mereka juga punya ketakutan yang sama? Riset di Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan hal yang unik. Trauma kehilangan ekonomi masa kecil berkorelasi kuat dengan keengganan berinvestasi saham saat dewasa. Keengganan investasi. Kenapa bisa gitu? Padahal kan itu masyarakat kapitalis. Karena di budaya individualis, nilai kekayaan bersih atau net worth itu sering disamakan dengan harga diri. Kegagalan finansial itu dianggap sebagai rasa malu dan kegagalan pribadi. Oh, jadi kalau sahamnya turun rasa malunya itu yang menyakitkan ya? Bener banget. Untuk menghindari rasa sakit dan malu itu, mereka memilih membekukan uangnya di tabungan biasa daripada mengambil resiko rasional di pasar saham. Walaupun uangnya dimakan inflasi tiap tahun ya, asalkan angkanya nggak kelihatan anjlok. Iya, mereka lebih milih kalah pelan-pelan daripada merasa malu tiba-tiba. Trauma finansial ini selalu menemukan cara untuk membajak sistem saraf kita. Di budaya manapun. Memvalidasi banget ya penjelasan ini. Tekanan biologis, masa lalu, dan budaya ini benar-benar berat. Jadi, apa arti dari semua ini? Artinya, kita harus mencari jalan keluar yang tepat. Betul, mengingat masalahnya ada di sistem saraf dan respons fight or flight, solusinya bukan sekedar belajar akuntansi kan? Kita harus melatih tubuh untuk merasa aman. Sangat setuju. Kita nggak bisa menasihati sistem saraf yang lagi panik pakai tabel Excel. Di sumber kita, ada 4 solusi praktis yang sangat lembut dan mudah dilakukan. Apa aja tuh langkah-langkah penyembuhannya? Yang pertama, kita pakai teknik somatik atau koneksi tubuh. Contohnya grounding. Grounding itu yang kita menginjak tanah ya? Saat kamu cemas mau beli sesuatu, coba tekan telapak kakimu ke lantai kuat-kuat. Rasakan bumi menopangmu. Ini akan mengirim sinyal aman ke otak, menarik kesadaranmu dari kepanikan masa depan, kembali ke realitas masa kini. Sesederhana itu, tapi langsung menenangkan amigdala ya? Terus, selain grounding, ada apa lagi di teknik somatik ini? Ada self-hug. Silangkan tanganmu di dada, sentuh bahumu, lalu beri tekanan lembut. Memeluk diri sendiri ya, ini bikin nyaman sih emang. Iya, ini memberikan sensasi containment atau ketercukupan batasan fisik. Secara biologis, ini menurunkan hormon stres dan menenangkan amigdala. Wah, enak banget dipraktekin pas lagi deg-degan. Ada satu lagi kan teknik somatiknya, yang namanya pendulasi. Betul, pendulasi. Caranya, fokus ke rasa cemas di tubuhmu, misalnya dada yang terasa sesak,
Lalu alihkan perhatianmu perlahan ke bagian tubuh yang nyaman, misalnya kaki yang terasa hangat. Jadi dirasakan gantian gitu ya, bolak-balik dari yang sesak ke yang hangat. Tepat sekali, bolak-balik. Ini mengajarkan otak bahwa tubuh kita punya kapasitas untuk menampung ketidaknyamanan tanpa harus hancur berkeping-keping. Keren banget pendekatannya. Setelah melatih tubuh, ada pendekatan CBT atau kognitif kan di riset kita? Iya, pendekatan kognitif ini juga nggak kalah penting. Langkah kedua ini punya teknik bernama worry time atau waktu cemas. Waktu cemas, jadi kita sengaja bikin jadwal buat panik. Alokasikan sekitar 15-20 menit sehari khusus untuk memikirkan cemas soal uang. Terus kalau di luar jam itu tiba-tiba kita kepikiran gimana? Di luar itu, kamu tinggal katakan pada dirimu sendiri, saya akan pikirkan ini jam 7 malam nanti. Oh, cerdas banget. Kita memberi batas waktu supaya cemasnya nggak tumpah ke sepanjang hari kita. Terus pas jam 7 malam itu kita ngapain? Saat waktu cemas tiba, gunakan teknik fakta versus perasaan. Catat ketakutan emosionalmu, lalu lawan dengan fakta objektif. Contohnya kayak, perasaannya adalah saya akan miskin kalau beli sepatu ini. Gitu ya? Betul. Lalu, tulis fakta objektifnya. Misalnya, saldo saya stabil. Dan harga sepatu ini hanya 0,5% dari pendapatan bulanan saya. Ini benar-benar memaksa korteks prefrontal buat nyala lagi ya? Memisahkan ilusi emosional dari realitas. Sangat efektif untuk meredakan panik. Lalu langkah ketiga adalah membuat pleasure list atau daftar kesenangan gratis. Nah ini, latih otak menikmati sesuatu tanpa biaya ya. Kayak jalan di taman, pergi ke perpustakaan, atau telepon teman lama. Persis. Kamu mengajarkan otak bahwa kamu berhak bahagia tanpa menyalakan alarm kehilangan uang. Kita memisahkan perasaan bahagia dari konsep transaksi. Karena selama ini otak mikirnya kesenangan itu sama dengan ancaman bahaya ya. Dengan hal gratis, otak jadi tahu kalau kita bisa bersantai dan tetap aman. Betul sekali. Dan langkah keempat, yang terakhir, adalah gratitude journal atau jurnal syukur. Menuliskan 3 hal yang kita miliki saat ini ya. Iya, ini terbukti secara riset merombak jalur saraf kita. Kita memindahkan fokus dari pola pikir kekurangan menjadi kecukupan atau abundance. Dan ini sangat menurunkan kecemasan akan masa depan. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum, takut menghabiskan uang bukanlah karakter buruk, melainkan luka dari masa lalu yang masih terbuka di sistem sarafmu. Benar, uang hanyalah pelatuk yang menyentuh luka tersebut. Keamanan finansial sejati bukan tentang seberapa banyak angka di bank, melainkan kemampuan jiwa dan tubuhmu merasa aman menikmati hasil jerih payahmu sendiri. Betul. Dan penyembuhannya bisa dimulai perlahan dari teknik-teknik lembut yang kita bahas tadi. Ya, sebelum kita berpisah dari bedah materi hari ini, aku ada satu pemikiran untuk kamu renungkan. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin aset paling berharga yang bisa kamu kumpulkan seumur hidupmu bukanlah portofolio saham atau tabungan miliaran? Tapi apa tuh? Melainkan kapasitas sistem sarafmu untuk bisa duduk tenang dan benar-benar menikmati secangkir kopi yang baru saja kamu beli dengan uangmu sendiri. Coba pikirkan itu. Wow, itu penutup yang sangat indah. Terima kasih ya sudah menemani kami ngobrol hari ini. Sampai jumpa di sesi eksplorasi kita selanjutnya. Jaga dirimu baik-baik, dan mari kita nikmati kopi kita dengan tenang hari ini.